Ditalak karena tak ada lauk, awal kisah yang mengguncang hati publik. Dalam dunia nyata, terkadang kenyataan lebih kejam dari drama sinetron prime time. Itulah yang terjadi pada Melda Savitri, seorang ibu dua anak asal Aceh Singkil yang hidupnya berubah total hanya karena satu hal sederhana, lauk. Dalam video yang viral di media sosial, tampak Melda menahan tangis ketika menceritakan detik-detik sang suami mengucapkan kata cerai hanya karena ia tak menyiapkan lauk makan malam. "Aku nggak masak karena nggak ada bahan," katanya lirih. Namun kalimat itu justru menjadi awal dari kehancuran rumah tangganya. Sang suami, Jai, tanpa pikir panjang mengucapkan talak 3. Ironisnya, hanya 2 hari setelah peristiwa itu, Jai justru dilantik sebagai pegawai PPPK Satpol PP. Dan publik makin terkejut ketika tahu seragam korpri yang ia kenakan ternyata dibeli Melda sendiri dari hasil jualan sayur dan cabai di pasar. Cerita ini menyulut emosi publik. Ribuan komentar memenuhi lini massa dengan nada marah, kecewa, sekaligus simpati. Bagaimana mungkin seorang istri yang berkorban justru ditinggalkan saat kesuksesan datang, tulis seorang netizen yang komentarnya disukai ribuan orang. Dari dapur kecil yang tanpa lauk, nama Melda mendadak mengguncang dunia maya. Dari pasar ke panggung nasional, ketika kesetiaan jadi berita utama. Kisah Melda yang awalnya hanya beredar di lingkup kecil Aceh, berubah menjadi topik nasional dalam hitungan jam. Foto wajahnya yang sembab, dengan tangan yang masih menggenggam kantong sayur, menjadi simbol kejujuran dan ketulusan seorang istri. Media mulai meliput, influencer ikut membahas, dan tagar #Melda Trending pun menempati posisi teratas di media sosial. Banyak yang menilai peristiwa ini bukan sekadar urusan rumah tangga, tapi cermin dari bagaimana kesetiaan seringkali tak dihargai. Dalam wawancara dengan salah satu media lokal, Melda berkata pelan, "Saya cuma ingin anak-anak bisa makan, saya tidak pernah minta lebih." Kalimat itu menggema, membuat banyak orang menitikkan air mata. Publik pun mulai bergerak. Dari empati lahir simpati, dan dari simpati lahir tindakan nyata. Sejumlah tokoh publik dan pengusaha mulai menawarkan bantuan, bukan karena Melda meminta, tapi karena hatinya menyentuh jutaan orang. Ia bukan lagi sekadar korban perceraian, tapi simbol ketegaran perempuan Indonesia. Hadiah tak terduga, Sheila Saukia turun gunung bantu modal ratusan juta. Gelombang pertama bantuan datang dari seorang pengusaha sukses asal Aceh, Sheila Saukia. Dalam sebuah acara yang disiarkan langsung, Sheila menyerahkan uang tunai ratusan juta rupiah kepada Melda sebagai modal usaha. Uang pecahan Rp50.000 itu disusun seperti bata emas, memenuhi meja di depan Melda yang tak kuasa menahan tangis. "Ini bukan kasihan, ini penghargaan," ujar Sheila di hadapan kamera. Video tersebut langsung viral di TikTok dan YouTube, ditonton jutaan kali. Warganet menyebut momen itu sebagai keajaiban pertama untuk ibu tangguh Aceh. Bagi Melda, uang itu bukan hanya angka, melainkan simbol penghargaan terhadap perjuangan seorang perempuan yang tidak menyerah meski hidup menelannya bulat-bulat. Dari dapur yang dulu kosong, kini semesta mulai memberi balasan nyata. Publik menyebutnya balasan semesta bagi yang tulus berjuang. Mobil dari Raffi Ahmad, bentuk dukungan nyata dunia hiburan. Beberapa hari setelah bantuan pertama datang, kejutan lebih besar kembali mengguncang jagat maya. Raffi Ahmad dan tim Rans Entertainment ikut turun tangan. Dalam siaran langsung di salah satu program televisi, Raffi menyerahkan langsung 1 unit mobil baru untuk Melda dan anak-anaknya. Momen itu sontak menjadi trending topik. "Biar Ibu Melda bisa antar anak sekolah tanpa berjalan kaki," ujar Raffi sambil tersenyum. Tangis Melda kembali pecah. Ia memeluk Raffi dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Warganet pun membanjiri kolom komentar dengan doa dan pujian. "Dulu diceraikan karena lauk, sekarang disayang seluruh negeri," tulis seseorang. Tapi di sisi lain, publik juga menyorot sosok Jay, sang mantan suami. Akun media sosialnya dibanjiri kritik tajam. Sebuah petisi bahkan muncul menuntut pencabutan status PPPK-nya. "Kalau tidak bisa menghargai, jangan diberi jabatan," tulis ribuan orang dalam petisi yang viral di change.org. Irfan Hakim tersentuh, beri rumah permanen lengkap dengan sertifikat.
Di tengah gelombang simpati itu, muncul satu nama besar yang membuat publik kembali terharu, Irfan Hakim. Presenter kondang itu mengumumkan bahwa dirinya memberikan 1 unit rumah permanen untuk Melda Savitri dan anak-anaknya. Bukan kontrakan, bukan rumah sementara, melainkan rumah hak milik dengan sertifikat atas nama Melda sendiri. Dalam konferensi virtual yang disiarkan live, Irfan terlihat menitikkan air mata saat mengatakan, anak-anak Melda butuh tempat yang layak, bukan hanya atap. Rumah itu dibangun di kawasan strategis dekat Aceh Selatan dengan desain modern minimalis dan halaman kecil untuk bermain anak-anak. Saat maket rumah ditunjukkan, Melda langsung sujud syukur di depan kamera. Video itu viral di seluruh platform. Publik menyebut momen ini sebagai puncak pembalasan semesta. Dari dapur yang dulu kosong, kini Melda memiliki rumah yang berdiri di atas tanahnya sendiri. Tangis bahagia dan sorotan nasional di momen penyerahan sertifikat. Beberapa minggu kemudian, momen penyerahan sertifikat rumah digelar secara langsung di Aceh. Acara itu dihadiri ratusan warga dan disiarkan media nasional. Saat Irfan Hakim menyerahkan sertifikat resmi, suasana berubah haru. Melda memeluk kedua anaknya, menangis tanpa bisa berkata-kata. Suara tangis warga yang ikut menyaksikan ikut menggema. Ini bukan sekedar pemberian rumah, tapi pemberian harapan, ujar Irfan dalam sambutannya. Video itu menembus jutaan views di YouTube hanya dalam 2 hari. Di media sosial, tagar hashtag rumah untuk Melda menjadi trending. Warganet menyebut bahwa momen itu bukan kebetulan, melainkan balasan Tuhan untuk kesetiaan yang diuji. Dari dapur kecil tanpa lauk, kini Melda berdiri di depan rumah barunya, bukti nyata bahwa kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Mantan suami menyesal, minta rujuk, tapi dunia sudah berubah. Namun di balik semua kebahagiaan itu, muncul kabar mengejutkan. Jai, sang mantan suami, dikabarkan menyesal dan mencoba menghubungi Melda. Ia mengaku ingin rujuk dan memulai kembali rumah tangga mereka. Tapi publik tak begitu saja percaya. Di kolom komentar media sosial, ribuan orang menulis nada sinis. Menyesal setelah viral bukan cinta, tapi panik, tulis seorang netizen. Banyak yang menilai bahwa permintaan rujuk Jai bukan lahir dari hati, melainkan dari rasa takut kehilangan kenyamanan yang dulu diabaikannya. Namun Melda memilih bijak. Dalam wawancara eksklusif, ia hanya berkata, "Saya dan anak-anak sudah ikhlas. Kami tidak mau menoleh ke belakang lagi." Kalimat itu sontak disambut tepuk tangan publik virtual. Melda kini bukan lagi korban, tapi pemenang dalam kisah hidupnya sendiri. Ivan Gunawan tambah kejutan, hadiah umrah untuk Melda dan anak-anak. Saat publik mengira kisah ini telah mencapai puncaknya, datang lagi kejutan baru. Desainer dan selebriti ternama Ivan Gunawan mengumumkan bahwa dirinya memberikan hadiah umrah gratis untuk Melda dan kedua anaknya. Dalam video yang diunggah di Instagram, Ivan berkata, "Ketulusan seperti ini tidak bisa dibayar dengan uang, Tuhan sendiri yang akan membalasnya." Warganet pun ramai menulis, dari dapur sempit ke tanah suci, perjalanan hidup Melda luar biasa. Kabar ini membuat banyak orang merinding. Dari seorang ibu yang dulu dikhianati karena tak punya lauk, kini Melda menjadi tamu Allah di tanah suci. Bagi publik, perjalanan itu adalah simbol pengangkatan martabat perempuan Indonesia, bahwa Tuhan selalu berpihak pada mereka yang sabar dan ikhlas. Dari ibu tangguh ke ikon nasional, Melda dinobatkan sebagai Crazy Rich Aceh. Kini Melda Savitri tak hanya dikenal sebagai ibu tangguh, tapi juga dijuluki Crazy Rich baru dari Aceh. Julukan itu bukan karena harta, tapi karena kekayaan moral dan ketulusan yang dimilikinya. Ia kini memiliki rumah, mobil, modal usaha, dan bahkan tiket umrah. Semua bukan hasil mencari simpati, melainkan buah dari ketulusan. Di tengah sorotan dan kemewahan baru, Melda tetap sederhana. Ia masih berjualan sayur, masih menggendong anak-anaknya ke pasar, dan tetap tersenyum seperti dulu. Banyak media nasional menyorotnya sebagai contoh nyata bahwa keikhlasan adalah magnet rezeki. Dalam sebuah wawancara televisi, ia berkata pelan, "Saya tidak kaya karena uang, saya karena doa orang-orang yang tulus." Kalimat itu kini menjadi kutipan viral di berbagai platform sosial. Pelajaran besar dari dapur tanpa lauk ke rumah penuh cinta.
Kini kisah Melda Savitri menjadi legenda digital yang menginspirasi seluruh negeri. Dulu ia ditinggalkan karena tak ada lauk, kini disayang seluruh Indonesia. Dari dapur kecil di Aceh Singkil, ia menembus batas, membuktikan bahwa kesetiaan tak akan sia-sia. Dari istri yang ditinggalkan di masa sulit, menjadi simbol perempuan tangguh yang dihormati publik. Dan di balik semua itu, ada satu pesan besar yang kini bergema di mana-mana. Jangan pernah remehkan cinta seseorang yang setia di masa susah, karena ketika keberhasilan datang, yang paling berharga bukan harta, tapi hati yang tetap tinggal. Melda Savitri telah membuktikan bahwa ketulusan bisa mengubah nasib, bahwa luka bisa menjadi berkah, dan bahwa dari dapur tanpa lauk, lahir cinta yang dikenang satu bangsa.